Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nadia, apa Hai. kabar? Kabar baik Pak Nara. Pak Nara gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Nggak kerasa. Yes, kita udah 6 bulan lebih ya. 6 bulan ini ya. lebih, 1 semester lah. 1 semester. Harusnya kalau ini perkuliahan COVID itu udah lulus. Udah Iya. lulus, sekarang sudah masuk ke semester yang kedua, dan semester kedua ini kita bakalan full online ya kan ya. Iya, sudah Gimana masuk nih? tahun ajaran baru malah. Yes, betul. Dan Iya. COVID-nya nggak selesai-selesai ya Pak Nara COVID-nya ya. nggak selesai-selesai, malah angkanya naik lagi. Betul. Masya Allah. Di Jogja semakin naik Iya, gitu ya. klaster bermunculan, DKI Jakarta juga Betul. PSBB PSBB lagi. mulai 14 September. Oh iya, kita mungkin nyapa teman-teman dulu ya Bu Nadia. Boleh. Ada si ini bilang ini, si itu bilang ini, katanya, apalagi sekarang akses internet gampang Sangat sekali. mudah, Sangat betul. mudah, gampang sekali akses internet. Ya. Itu dan repotnya ya, orang itu percaya aja dengan apa yang ada di internet. Karena tadi menyambung dari Bu Nadia, kepanikan, orang panik, butuh informasi segera. Ya udah, yang ada diambil, dimakan Iya, begitu betul. saja. Dan kepanikan ini juga nggak jauh-jauh awalnya karena selain unexpected ya, COVID ini juga bikin kita terkejut ya, sesuatu hal yang mengejutkan Iya, gitu betul. kan Mas Nara. Dan keterkejutan kita akhirnya bikin panik dan kita haus akan informasi jadinya. Betul, Dan akhirnya informasi yang ada beredar, sudah diambil aja. Tapi apapun itu, teman-teman, Bu Nadia, ada beberapa hal juga ya yang perlu kita syukuri di balik COVID Iya. ini. Pertama ya, alhamdulillah kita semua tetap sehat, masih ada diberikan kesempatan sama Allah untuk belajar. Dan satu lagi, ini kesempatan yang mungkin langka ya untuk kita. Iya. Kita belajar manajemen krisis Di di saat situasi krisis. Iya, Luar biasa. Luar Jadi kita biasa. mengalaminya sendiri langsung. mengalami langsung. Dan yang tadi kita obrolin unexpected, kemudian ketidakpastian Pastian informasi, informasi. kepanikan, kemudian peristiwanya itu adalah sesuatu yang mengejutkan. Iya. Itu sebenarnya adalah masuk dalam ciri-ciri krisis. Ya, bagian dari krisis itu sendiri. Iya, ciri-ciri pengen tahu krisis. gimana definisi krisis lebih lengkapnya lagi? Nah, kayak Pak Nara bakal menjelaskan lebih lengkap nih. Ya, oke. Di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai definisi krisis, pengertian mengenai krisis. Apa yang tadi saya dan Bu Nadia diskusikan sebelumnya tentang ciri-ciri krisis yang tidak diduga, terus kemudian kejadian yang luar biasa,
kemudian menimbulkan ketidakpastian. Itu adalah pengertian krisis yang kami ambil dari Ulmer dan kawan-kawan tahun 2011. Lebih lanjut ya, Ulmer juga mengatakan bahwa krisis itu nggak melulu negatif. Krisis itu juga merupakan kesempatan bagi sebuah organisasi untuk ya udah dia tinggal punya pilihan. Apakah setelah krisis itu akan makin terpuruk, makin hancur gitu ya, atau mungkin bisa bisa membaik, bisa memperbaiki diri dan membaik. Krisis, banyak kasus perusahaan yang setelah terjadinya krisis itu bisa membaik, dan itu nanti akan kita ceritakan di video-video selanjutnya. Pengertian krisis yang lain itu adalah akan ada kerugian. Di sini menurut Paul Argenti, krisis dapat meliputi kehancuran nyata, entah itu korban jiwa atau kerusakan fisik, kerusakan aset, atau juga kehancuran terhadap hal-hal yang tidak berwujud seperti hilangnya kredibilitas suatu organisasi, kepercayaan masyarakat terhadap organisasi. Organisasinya mungkin tetap ada, tetap beroperasi, tetap jalan, tapi ketika masyarakat sudah nggak terlalu percaya sama organisasi itu, masyarakat sudah memandang organisasi tersebut citranya jelek, maka itu juga akibat dari krisis. Ada kerugian, ada loss, ada sebuah kerugian gitu. Selanjutnya kemudian krisis itu meningkatkan tekanan publik. Karena apa? Ya tadi seperti sudah disampaikan oleh Bu Nadia, masyarakat tuh pengen tahu apa yang sebenarnya terjadi, pengen tahu apa yang harus mereka lakukan di situasi krisis ini, pengen tahu apa dampak dari krisis ini, dan pengen tahu juga terhadap teman-teman, apa yang harus masyarakat lakukan. Kemudian juga meningkatkan liputan media. Liputan media pasti akan meningkat di situasi krisis. Kita bisa ambil contoh di masa Covid ini, liputan media sangat meningkat. Kemudian selanjutnya juga krisis itu juga menimbulkan bahaya langsung, baik itu kepada pihak internal organisasi seperti karyawan atau juga customer, pelanggan dari sebuah organisasi, dan juga masyarakat secara umum. Hal lain yang kemudian juga perlu diperhatikan berkaitan dengan krisis itu bisa menimpa apapun bentuk organisasinya. Menurut Barton, krisis itu bisa menimpa sebuah perusahaan yang orientasinya profit, bisa juga organisasi non-profit, lembaga pemerintahan, organisasi-organisasi keagamaan, dan sebagainya. Bicara tentang krisis, kita di Indonesia ya dalam beberapa tahun terakhir, taruhlah mundur ke 4-5 tahun terakhir itu, banyak sekali krisis yang terjadi. Misal nih, tahun ini 2020-2019 ada kejadian penyebaran wabah penyakit COVID. Sebelumnya ada juga krisis yang terjadi yang menimpa satu organisasi. Misalkan di tahun 2018 itu ada kejadian pesawat Lion Air JT610 yang kecelakaan jatuh. Terus kemudian mundur lagi masih di tahun 2018, koreksi saya kalau keliru waktunya, ada 2 kejadian bencana alam. Gempa di Nusa Tenggara Barat, Lombok, dan juga tsunami di Palu, Sulawesi Tengah. Mundur lagi ada juga krisis yang menimpa organisasi persepak bolaan Indonesia tahun 2015, PSSI kena sanksi itu dari FIFA. Terkena sanksi dari FIFA, persepak bolaan Indonesia harus dihentikan untuk sementara waktu. Itu juga ada kerugian, banyak sekali kerugian. Nah, untuk merangkum ya, ciri-ciri krisis misalkan tadi ada yang pertama, peristiwa yang spesifik. Peristiwa yang spesifik contohnya gini teman-teman. Kita lihat misalkan di DKI Jakarta atau mungkin di beberapa provinsi di Pulau Sumatera itu kan tiap tahun ada dalam tanda kutip bencana rutin. Bencana rutin itu yang di DKI Jakarta banjir, terus kemudian yang di kawasan beberapa provinsi di Sumatera dan juga sebagian Kalimantan itu kabut asap. Itu kan rutin tiap tahun.
Tapi ada aja di setiap tahun itu yang tingkat keparahannya beda-beda. Yang di Riau misalkan tahun 2015 itu sampai parah sekali, aktivitas masyarakat harus dihentikan. Ada korban juga gitu ya, ada korban juga. Yang di DKI Jakarta banjir bandang beberapa kali terjadi, istana terendam, ada korban tewas, tersengat listrik dan sebagainya. Peristiwanya spesifik, sama-sama banjir, tapi kalau kita mau menyebut krisis itu kudu spesifik. Yang banjir tahun berapa, kabut asap yang kapan. Peristiwa yang spesifik, sama-sama kecelakaan pesawat terbang misalkan. Pesawatnya sama-sama jatuh, mohon maaf nih ya. Terus kemudian katakanlah jumlah korbannya sama, kerusakannya sama, tapi spesifik. Kalau penyebabnya beda, tentu akan beda penanganan krisisnya. Satu jatuh karena human error, satu lagi jatuh karena faktor cuaca misalkan, satu lagi jatuh karena ditembak sama teroris, dibajak oleh teroris. Penanganan kasus krisisnya akan berbeda. Kedua, krisis dapat terjadi setiap saat. Makanya itu tadi di sesi sebelumnya Bu Nadia sudah mengatakan unexpected. Dapat terjadi setiap saat. Tapi ini juga catatan, unexpected, nggak terduga, tapi tetap bisa diprediksi dengan kemajuan teknologi seperti sekarang ini. Contoh misalkan, dulu sebelum ada teknologi yang cukup canggih, orang nggak bisa memprediksi kapan akan kejadian gunung meletus atau tsunami. Sekarang dengan adanya sistem peringatan dini, itu bisa diperkirakan. Bisa diperkirakan, diprediksi dengan perilaku gunung apinya seperti ini, tekanan magmanya, terus kemudian beberapa jenis letusannya, atau kalau enggak kegempaannya seperti apa, sehingga itu bisa teman-teman, bisa meminimalkan dampak negatif dari krisis. Kondisinya kayak gini nih dari data, berarti penduduk di sekitar wilayah tersebut sudah harus mengungsi. Tempat pengungsian yang aman di sini. Ingat, diminimalkan ya. Beberapa krisis itu terjadi karena memang sudah suratan takdir dari Allah. Akan terjadi, gunungnya tetap akan meletus, tsunami tetap akan terjadi, katakanlah gempa buminya tetap akan mengguncang, tapi yang bisa dilakukan ikhtiarnya adalah tadi memprediksi perilaku kegempaan, memprediksi jenis letusan gunung api, arah angin dan sebagainya. Bukan ilmu saya, mohon maaf tentang itu, nggak bisa cerita banyak. Itu bisa meminimalkan. Terus kemudian yang ketiga, krisis menciptakan ketidakpastian informasi ya. Tadi udah banyak disinggung. Bisa menimbulkan kepanikan juga ya. Dalam situasi krisis perasaan orang campur aduk ya, cemas, bingung, takut, marah dan yang lain-lain, bisa menimbulkan kepanikan. Makin panik lagi ketika tidak ada informasi yang cukup. Beberapa kejadian, misalkan dulu saya mengalami sendiri di Jogja beberapa kali ada bencana alam. Tahun 2006 ada gempa bumi, 2010 letusan Merapi, 2014 ada letusan Gunung Kelud. Itu juga menimbulkan kepanikan ya. Gempa susulan, ada letusan susulan dan sebagainya. Karena situasi panik, orang jadi semua informasi yang didapat dia cerna. Orang jadi namanya juga panik ya. Yaudah itu dia cerna. Akan ada letusan susulan. Dulu yang tahun 2006 gempa di Jogja tuh sampai ada isu ini tsunami, air laut sudah naik sampai daerah sini dan sebagainya. Dan itu menimbulkan kepanikan. Kemudian yang kelima, krisis bisa menimbulkan dampak bagi operasional organisasi. Ya kalau yang ciri-ciri kelima ini, misal contohnya ya organisasi bisa apapun ya. Misalkan perusahaan, ada sebuah maskapai penerbangan, dia sering banget kecelakaan, jadi nggak laku. Misalkan kayak gitu. Dampak bagi operasional organisasi. Dulu pernah tahun 2014 ada kejadian pesawat maskapai penerbangan dari asing ya, dari luar itu jatuh, penerbangan dari Surabaya ke Singapura, dan ketika itu kemudian ada ancaman dari otoritas penerbangan Indonesia untuk mencabut izin terbangnya. Ini kan bisa mempengaruhi dampak bagi operasional organisasi. PSSI dibekukan tuh sama FIFA, nggak dapat dana FIFA. Tim sepak bola Indonesia juga nggak bisa ikut kalender kompetisi FIFA, baik itu yang di level klub ataupun tim nasional. Kompetisi sepak bola dalam negeri juga berhenti, menimbulkan dampak. Klub-klub ya udah terpaksa dalam tanda kutip mem-PHK sementara para pemainnya.
pemain jadi nggak punya penghasilan, menimbulkan dampak bagi operasional organisasi. Dan selanjutnya juga krisis itu bisa berpotensi menimbulkan konflik. Krisis berpotensi menimbulkan konflik. Misalnya ya, ada krisis tentang COVID ini menimbulkan konflik, masyarakat bingung menuntut pemerintah untuk berbuat lebih, menimbulkan, walaupun konfliknya nggak sampai terbuka ya, atau yang PSSI disanksi itu menimbulkan konflik antara pihak pemerintah dengan federasi, dan sebagainya. Oke, itu sedikit tentang ciri-ciri krisis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bu Nadia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, melanjutkan dari penjelasan Pak Nara tadi, saya sekarang mau menjelaskan mengenai setelah tadi sudah belajar tentang apa itu ciri-ciri krisis, juga definisi krisis. Sekarang kita akan ngobrolin tentang apa saja sebenarnya jenis-jenis dari krisis itu. Teman-teman bisa lihat di sini ada bagan terdiri dari 4 kotak. Itu adalah jenis-jenis krisis menurut Cornelissen. Jadi Mas Cornelissen ini mengidentifikasikan krisis ke dalam 4 kotak ini ya. Jadi di sebelah atas kalian bisa lihat ada unintentional dan intentional. Intentional artinya sengaja ya, unintentional tidak sengaja. Kemudian di sebelah samping kalian bisa lihat ada 2 kotak lagi ya. Yang pertama itu internal yang di bawah dan yang sebelah atas itu eksternal. Nah, dengan pembagian kotak seperti ini akan lebih mudah supaya teman-teman memahami jenis-jenis krisis yang ada. Contohnya tadi sudah banyak banget disebutkan sama Mas Nara. Nah, sekarang kita coba bareng-bareng untuk masuk ke kotak yang mana nih contoh-contoh yang tadi sudah disebutkan itu. Oke, kita mulai dari yang internal dulu ya. Kalau teman-teman lihat yang paling kuning ya, sebelah pojok kanan itu internal, krisisnya masuk dari internal dan intentional atau disengaja. Di situ tulisannya adalah transgression, artinya adalah pelanggaran. Contohnya apa? Contohnya banyak banget. Jadi misalnya dalam sebuah organisasi gitu ya, anggotanya atau bisa jadi manajemennya melakukan pelanggaran yang kemudian pelanggarannya itu disengaja gitu ya, dan itu bisa menyebabkan krisis. Contoh nyata terjadi di Foxconn Company. Mungkin teman-teman bisa searching ya sekarang apa itu Foxconn Company. Dia bahkan disebut sebagai the suicide factory alias pabrik bunuh diri. Kenapa? Karena gara-gara manajemennya yang memperlakukan karyawannya secara semena-mena gitu ya. Kemudian ala-ala militer sangat dibatasi pergerakan sosialnya, tapi jam kerjanya sangat tinggi, juga tidak manusiawi gitu ya, dihargai sangat rendah. Akhirnya kemudian banyak yang stres karyawannya dan banyak yang loncat dari tingkat paling atas di pabrik Foxconn itu. Banyak yang bunuh diri. Itu kenapa bisa terjadi? Ya karena tadi ada pelanggaran yang dilakukan oleh manajemennya, tidak memperlakukan karyawannya dengan sebagaimana mestinya, sehingga kemudian terjadi krisis. Krisisnya luar biasa karena ini menjadi salah satu sorotan tidak hanya di negeri China karena pabriknya ini di China, tapi juga di seluruh dunia karena yang meninggal atau yang bunuh diri nggak hanya 1 atau 2 tapi sampai 12 dan itu berseri. Gitu ya. Jadi hari ini ada misalnya 4 orang yang terjun, besoknya 3 orang yang terjun gitu ya dari atap pabrik itu dan kemudian disebut sebagai the suicide factory. Itu transgression. Contoh-contoh yang mirip itu banyak ya. Mungkin kalau di universitas bisa jadi misalnya ada yang misalnya melanggar plagiarisme, ada ya, sempat heboh tuh. Ada di sebuah universitas yang kemudian dia doktor, ternyata doktornya itu terindikasi plagiarisme alias nyontek penelitian orang gitu ya, ngejiplak penelitian orang dan akhirnya harus dicabut gelar doktornya. Nah, itu bisa jadi kemudian kalau misalnya itu berseri atau bahkan kemudian berdampak begitu ya pada organisasi, citra organisasi ini bisa menimbulkan krisis.
Nah, itu yang internal dan intensional. Selanjutnya kita geser ke yang kuning selanjutnya, yang agak-agak orange ya. Internal tapi dia unintentional. Itu di situ tulisannya accident alias kecelakaan ya. Jadi itu berasal dari internal organisasi tapi tidak disengaja. Jadi berupa kecelakaan. Contohnya misalnya baru-baru ini lokasinya saya agak lupa ya di mana, tapi terjadi kecelakaan kerja yang cukup dahsyat karena itu menewaskan sekaligus 50 orang para penambang emas di Asia, bukan di Indonesia yang jelas, dan itu 50 orang itu meninggal langsung karena yang namanya menggali emas itu kan di bawah tanah gitu ya. Kemudian terjadi gempa, tanah longsor dan semuanya langsung kekubur 50-50-nya. Nah, itu tentu saja sesuatu hal yang tidak disengaja, tidak terprediksi ya. Kemudian bisa jadi datangnya dari internal. Kenapa? Karena keamanannya tidak baik gitu ya. Tidak dilakukan K3 atau keselamatan kerjanya tidak diperhatikan, tidak dipikirkan dengan sangat baik. Kemudian kita geser lagi nih, habis internal kita geser ke eksternal. Nah, yang eksternal kita masuk dulu ke yang intentional dulu ya. Yang paling merah sebelah kanan atas itu eksternal dan intentional. Jadi disengaja tapi datangnya dari luar. Di situ teman-teman bisa lihat tulisannya adalah terorisme atau ya terorisme ya. Yang mungkin paling heboh, mungkin masih juga melekat dalam ingatan teman-teman adalah tragedi 9/11. Mungkin kalau teman-teman taunya dari dari film-film ya yang lahir karena itu. Yang paling mungkin heboh di Indonesia, My Name is Han mungkin ya. Itu juga salah satu film yang berdampak dari 9/11 itu. 9/11 kita tahu bahwa ada yang membajak pesawat begitu ya, yang kemudian si pesawat itu akhirnya menabrak gedung WTC di Amerika Serikat dan kemudian itu menimbulkan banyak sekali korban jiwa. Disengaja dan itu muncul dari eksternal dari si perusahaan pesawat terbang itu tentu saja. Atau yang terbaru atau yang lebih baru ya daripada itu misalnya juga terorisme yang terjadi di Selandia Baru. Kita semua tahu bahwa ada beberapa oknum yang kemudian menyerang gitu ya secara membabi buta, menembaki orang-orang di Selandia Baru gitu dan kemudian ya banyak juga jatuh korban jiwa. Lagi-lagi itu intentional dan itu datangnya dari eksternal. Oke, yang terakhir adalah dia dari eksternal dan unintentional, yaitu datangnya dari luar tapi tidak disengaja. Di situ tulisannya faux pas alias kecerobohan. Jadi ini tidak disengaja nih timbul krisis, tidak dimaksudkan untuk bisa menimbulkan krisis dan datangnya dari luar. Dan itu berupa bisa jadi biasanya muncul akibat kecerobohan pihak tertentu. Contoh real misalnya banyak sekali kebakaran yang terjadi yang meluas nggak hanya di Indonesia tapi juga bahkan di Amerika Serikat, apalagi saat musim-musim kering seperti sekarang ini, itu yang bisa menimbulkan tadi kebakaran yang sangat dahsyat. Misalnya di California itu bisa sampai nggak cuman puluhan hektar ya, tapi bahkan ratusan, bisa jadi ribuan hektar karena ya iklimnya kering, lagi kering-keringnya, kemudian anginnya besar gitu ya, sehingga gesekan sedikit saja antara ranting-ranting bisa memicu kebakaran. Nah, gimana lagi kalau misalnya ada yang ceroboh ya, bisa jadi kemudian ada yang ceroboh, di kita banyak yang misalnya ngerokok gitu ya, kemudian rokoknya tidak dimatikan dengan baik ya bisa menimbulkan kebakaran yang luar biasa. Atau misalnya ada sebuah pabrik gitu ya, pabrik kembang api. Nah, di sampingnya misalnya ada pemukiman warga yang kemudian di sekitar pemukiman warga itu ya seperti biasa ya, kita masih punya ada kebiasaan bakar sampah atau misalnya tadi ya merokok dan lain sebagainya, dan kemudian apinya tidak disengaja karena kecerobohan tadi kemudian masuk ke dalam pabrik kembang api itu dan boom ya. Akhirnya pabrik itu meledak dan terjadi krisis tentu saja. Maka
Itu contoh salah satu yang tadi karena kecerobohan, gitu ya, faux pas tadi, unintentional, tidak disengaja dan datangnya dari luar. Itu jenis-jenis krisis. Coba teman-teman bisa mungkin sebutkan atau kasih contoh yang lainnya, jenis krisis yang lainnya. Boleh masuk ke yang mana? Apakah internal, eksternal, apakah dia intentional atau unintentional? Ternyata banyak sekali ya, Ya. Bu Nadia, tentang krisis itu. Gimana? Udah pada jelas belum? Iya, kalau belum, kita rangkumin dikit aja sebagai penutup. Krisis, macamnya banyak ya, macamnya banyak. Dan juga ciri-cirinya juga ada, setidaknya ada 4 yang mengiringi krisis tuh. Mulai dari yang pertama, menciptakan ketidakpastian informasi. Terus kemudian yang kedua, itu adalah tidak diduga. Yang ketiga, tidak biasanya. Dan yang keempat, krisis tidak melulu negatif. Krisis itu juga bisa dijadikan momen bagi satu organisasi untuk berbenah lebih baik lagi. Ya dengan catatan organisasinya mau. Ada beberapa contoh yang organisasi yang bisa bisa bangkit lagi setelah krisis, bahkan lebih baik. Tapi ada juga yang makin hancur setelah krisis, itu juga ada. Kemudian selanjutnya Bu Nadia, silahkan, ada yang mau ditambahkan? Ya, setuju banget. Jadi bahwa krisis itu juga bahkan bisa creates opportunity, menimbulkan kesempatan baru untuk si organisasi ini bisa jadi bertumbuh lebih baik atau bisa bahkan mengubah gitu ya, yang krisis menjadi peluang baru. Tapi seperti yang tadi saya sudah sampaikan, kalian juga harus memahami bahwa yang namanya krisis itu macam-macam juga jenis-jenisnya, ya, nggak hanya dari internal saja, tapi bisa juga dari eksternal. Dan tidak hanya kemudian yang disengaja, tapi bisa juga tidak disengaja. Yang internal dan disengaja itu biasanya disebut sebagai transgression, kemudian atau pelanggaran tadi ya. Kemudian yang internal dan itu disengaja itu biasanya disebut sebagai accident atau kecelakaan. Sedangkan yang eksternal tapi itu disengaja itu biasanya disebut dengan terorisme. Kalau eksternal tidak disengaja itu biasa disebut faux pas atau akibat kecerobohan. Gitu Mas Nara. Ya, gitu. Oke. Oke, kalau gitu terima kasih Terima kasih sudah menyimak. Yes. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.